the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one early in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Pertama-tama terimalah salam Buddhis saya. Namo Sangha Buddhaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nazlan Salim. Saya mahasiswa dari Universitas Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia atau biasa dikenal dengan STBAPIA. Saya mahasiswa Prodi Sastra Mandarin dan merupakan mahasiswa semester 1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan obat-obatan. Obat-obat yang sering disalahgunakan atau biasa kita kenal dengan drugs atau narkoba sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang dan Peraturan Menteri serta Kepala Badan POM terkait substansi, narkotika, psikotropika, serta prekursor farmasi. Namun pada kenyataan di lapangan ada beberapa obat yang disalahgunakan yang tidak diatur dalam perundang-undangan di atas. Oleh karena itu, Badan POM pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Lalu, apakah ini masuk obat-obatan tertentu tersebut? Jadi, obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut peraturan terakhir, obat-obat tertentu terdiri dari 6 jenis obat yaitu 1. Tramadol. Tramadol merupakan obat golongan analgesik sentral. Penggunaan utamanya adalah sebagai terapi analgesik pada nyeri neuropati atau nyeri tambahan ataupun terapi adjuvan atau tambahan pada nyeri kronis. Tramadol disalahgunakan karena efeknya pada reseptor serotonin dan opioid yang menimbulkan rasa kantuk dan gembira, namun pada dosis berlebih dapat berakibat fatal pada gagal jantung dan pernapasan. Yang kedua adalah trihexylphenidil. Trihexylphenidil merupakan obat antikolinergik yang digunakan untuk mengatasi gangguan Parkinson atau gangguan pergerakan baik yang bersifat degeneratif maupun yang diakibatkan oleh penggunaan obat atau misal obat antipsikotik. Trihexylphenidil disalahgunakan karena efek antimuskarini bersifat menimbulkan efek delirium atau bengong dan bingung, serta sedasi ringan. Namun penggunaan berlebih dapat menimbulkan bahaya seperti gangguan glaukoma dan penglihatan, gangguan saluran cerna dan saluran kemih. Yang ketiga adalah amitriptyline. Amitriptyline merupakan obat antidepresan yang digunakan untuk mengatasi depresi dengan cara meningkatkan adrenalin dan serotonin di saraf pusat sehingga meningkatkan semangat dan gairah. Efek samping mengantuk atau sedasi merupakan efek yang diinginkan dari penyalahgunaan obat ini. Penggunaan berlebihan obat ini sangat berbahaya karena efeknya pada reseptor adrenergik dan muskarini pada jantung dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Yang keempat adalah chlorpromazine. Chlorpromazine merupakan obat antipsikotik yang digunakan pada terapi gangguan kejiwaan dengan kerja utama pada reseptor dopamin dan serotonin atau antagonis. Penyalahgunaan chlorpromazine dikarenakan oleh efek sedasinya akibat ikatan dengan reseptor histamin. Penggunaan chlorpromazine yang tidak sesuai aturan dapat berdampak fatal karena efek chlorpromazine yang dapat menimbulkan tekanan darah menurun atau hipotensi, serta menimbulkan gangguan pada irama jantung. Yang kelima adalah haloperidol. Sama seperti halnya chlorpromazine, haloperidol juga merupakan obat antipsikotik yang bekerja pada reseptor dopamin sehingga mengurangi gejala psikosis seperti halusinasi, delusi, dan sebagainya. Haloperidol sering disalahgunakan bersama dengan trihexylphenidil untuk mendapat efek countdown dari saraf pusat. Penggunaan yang tidak tepat dari haloperidol dapat menimbulkan efek berbahaya yaitu hambatan dan gangguan pergerakan atau seperti Parkinson. Yang keenam adalah dextromethorphan. Dextromethorphan merupakan satu-satunya dalam golongan bebas terbatas dari 6 jenis obat-obat tertentu atau 5 obat sebelumnya merupakan obat keras. Dextromethorphan merupakan antitusif turunan opioid atau seperti kodein dengan notasi optik yang berlawanan sehingga tidak memiliki efek ereksi dan analgesik. Dextromethorphan disalahgunakan karena dapat menimbulkan efek sedasi, namun penggunaan berlebih dapat menimbulkan depresi saraf pusat seperti halnya opioid. Dari risiko tersebut, maka peraturan tentang pengelolaan obat-obat tertentu dibuat untuk
menghindari penyalahgunaan obat-obat tersebut seperti dengan melakukan pemesanan menggunakan surat pesanan khusus, berita acara pemusnahan khusus, pelaporan, pengeluaran atau transaksi, dan berbagai hal yang menjamin obat-obat tertentu tersebut tidak dapat diperoleh di luar jalur yang seharusnya. Beberapa obat golongan narkotika sebenarnya dapat digunakan untuk kebaikan seperti terapi medis. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan. Ada beberapa kondisi medis yang mengharuskan penggunaan analgesik kuat seperti obat golongan narkotika. Salah satunya adalah untuk mengatasi nyeri akibat kanker alias cancer pain. Selain itu, obat jenis ini juga digunakan untuk mengatasi nyeri pasca operasi dan kondisi-kondisi nyeri lain yang tidak dapat ditangani dengan analgesik yang lebih rendah potensinya. Berikut adalah obat golongan narkotika yang sering digunakan dalam pelayanan medis. Yang satu, morfina. Morfina termasuk ke dalam golongan narkotika kedua yang tersedia dalam bentuk cairan untuk injeksi serta tablet immediate release maupun control release. Yang kedua adalah fentanyl. Fentanyl tersedia dalam bentuk injeksi untuk cairan juga transdermal patch untuk ditempelkan di kulit. Sama halnya dengan morfin, obat ini termasuk narkotika golongan kedua. Yang ketiga, petidin. Petidin tersedia dalam bentuk cairan injeksi dan juga termasuk narkotika golongan 2. Yang keempat, oksikoron. Oksikoron juga termasuk narkotika golongan 2, tersedia dalam bentuk cairan injeksi maupun tablet control release. Yang kelima adalah hidromorfon, tersedia dalam bentuk tablet control release dan termasuk pula ke dalam narkotika golongan 2. Yang keenam adalah kodein, termasuk narkotika golongan 3 dan tersedia dalam bentuk sirup maupun tablet. Uniknya, selain digunakan untuk mengatasi nyeri, kodein juga berfungsi sebagai obat batuk karena dapat menekan pusat batuk yang ada di otak. Obat-obatan yang bisa digunakan dalam hal negatif, penggunaan obat-obatan dalam dosis yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan ketergantungan, perubahan perilaku, gangguan kesehatan, hingga gangguan kesehatan fisik. Berikut merupakan jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan. Yang pertama adalah kokain. Kokain atau coke adalah narkoba yang sangat adiktif dan memengaruhi sistem saraf pusat. Efeknya bersifat sementara, mendorong pengguna untuk menggunakan kokain secara berulang untuk mempertahankan sensasi gembira. Penggunaan kokain juga dapat memicu perilaku kejam dan tidak terduga, meningkatkan risiko pelanggaran hukum. Yang kedua adalah ganja. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat atau sering disebut dengan high. 3. Ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya. Ini dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun setelah efeknya berakhir, pengguna dapat mengalami gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, mendorong mereka untuk mencari dosis tambahan. Yang keempat adalah heroin. Jika disalahgunakan, heroin dapat membuat penggunanya menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Kelima adalah sabu-sabu. Sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV atau AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan antara lain A. Pasal 196.
Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standaran dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak adalah 1 miliar rupiah. B. Pasal 19. Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak adalah 1 miliar 500 juta rupiah. Hukuman bagi pengguna narkoba. 1. Hukuman pidana 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Hukuman bagi pengguna narkoba ini berlaku untuk orang yang menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Narkotika yang dimaksud salah satunya adalah ganja. Hal ini tercantum pada UU nomor 22 tahun 1997 pasal 78. 2. Hukuman pidana 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukuman bagi pengguna narkoba yang kedua tercantum dalam pasal 80. Pasal ini berlaku untuk orang yang memproduksi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan 1. Ketiga adalah hukuman 15 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Hukuman ini berlaku untuk orang yang mengirim atau mengangkut narkoba golongan 1 dan tercantum pada pasal 81. 4. Hukuman mati, pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hukuman ini berlaku untuk mereka yang menyerahkan atau menjadi perantara proses jual beli narkotika golongan 1 dan tercantum pada pasal 82. Yang kelima adalah penjara paling lama 4 tahun. Peraturan ini tercantum pada pasal 85 dan berlaku bagi mereka yang mengonsumsi narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri. Peraturan ini tercantum dalam pasal 86 dan berlaku bagi mereka yang sengaja tidak melaporkan penggunaan narkotika di lingkungannya. Dikhususkan untuk mereka yang masih di bawah umur. Yang keenam adalah pidana paling lama 3 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah. Peraturan ini tercantum dalam pasal 88 dan berlaku bagi anggota keluarga yang sengaja tidak melaporkan penggunaan narkoba di lingkungannya. Yang ketujuh, pidana paling lama 5 tahun dan denda maksimal 150 juta rupiah. Peraturan ini tercantum dalam pasal 92 dan berlaku bagi mereka yang tanpa hak dan melawan hukum. Berlaku juga untuk mereka yang mempersulit penyelidikan ataupun pengusutan kasus penyalahgunaan narkotika di depan sidang pengadilan. Penindakan kasus penyalahgunaan obat dan penegakan undang-undang kesehatan. Kasus penyalahgunaan obat umumnya diatur dalam undang-undang kesehatan, terutama pasal 196 dan 197. Undang-undang ini memberi sanksi bagi mereka yang mengedarkan obat tanpa izin edar, memproduksi obat tanpa keahlian atau tidak memenuhi standar. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa masyarakat, terutama kalangan pelajar seperti SMP dan SMA, dapat dengan relatif mudah melakukan penyalahgunaan obat-obat non-narkotika dan psikotropika. Beberapa kasus melibatkan siswa yang dengan sengaja menggunakan dan merupakan bertransaksi jual beli obat-obatan untuk tujuan mabuk. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat di kalangan pelajar. Penyalahgunaan obat-obatan menurut ajaran Buddha. Agama Buddha tidak memiliki hukum atau ajaran yang secara khusus membahas penyalahgunaan obat-obatan. Namun, ajaran Buddha secara umum menekankan pada Noble Eightfold Path atau Ashtangika Marga yang mencakup pandangan yang benar, sikap yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar, pekerjaan yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Dalam konteks penyalahgunaan obat-obatan, beberapa prinsip fundamental dalam ajaran Buddha yang mungkin relevan termasuk 1. Kepekaan terhadap kesadaran. Ajaran Buddha menekankan pentingnya kepekaan terhadap keadaan pikiran dan kesadaran. Penggunaan obat-obatan dengan cara yang dapat merusak kesadaran dan kewarasan bisa dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ini. Yang kedua adalah pengendalian diri dan ketergantungan. Ajaran Buddha mendorong praktik
keterkendalian diri dan pemahaman bahwa ketergantungan pada substansi atau keadaan eksternal dapat menghalangi perkembangan spiritual. Yang ketiga adalah penderitaan akibat kebodohan dan keinginan. Dalam konsep duka atau penderitaan, kebodohan dan keinginan yang tidak terkendali dapat dianggap sebagai penyebab penderitaan. Penyalahgunaan obat-obatan yang dapat memicu keinginan tidak terkendali mungkin dihubungkan dengan konsep ini. Parita adalah bacaan atau doa dalam tradisi Buddhis yang digunakan untuk melindungi dan memberikan perlindungan spiritual. Meskipun parita tidak secara khusus membahas penyalahgunaan narkoba, beberapa parita dapat diadaptasi atau diucapkan dengan niat perlindungan dari segala bentuk kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. 1. Parita Metta Sutta atau ajaran kasih sayang. Sukacita, damai, sejahtera, dan perlindungan semoga ada pada diriku dan semua makhluk. Semoga aku terlindungi dari godaan dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Semoga semua makhluk hidup dengan bahagia dan bebas dari penderitaan. Yang kedua adalah Parita Ratana Sutta atau pembukaan permata. Dengan perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga aku terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Semoga kebijaksanaan dan kekuatan spiritual membantu langkah-langkahku agar aku dapat menjauh dari segala godaan yang merugikan. 3. Parita Karaniya Metta Sutta atau ajaran kasih sayang. Semoga aku terlindungi oleh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dengan niat tulus, aku menyampaikan kebaikan hati kepada diriku sendiri dan semua makhluk. Semoga aku terhindar dari godaan penyalahgunaan narkoba dan dapat hidup dengan kebijaksanaan. Dalam agama Buddha, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai perilaku yang merugikan diri sendiri dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Buddha. Meskipun Buddha tidak secara eksplisit membahas narkoba dalam ajarannya, karena substansi tersebut tidak ada pada zamannya, konsep-konsep fundamental ajaran Buddha dapat memberikan pandangan tentang mengapa penyalahgunaan narkoba dihindari. Beberapa saran yang dapat diambil dari ajaran Buddha terkait penyalahgunaan narkoba antara lain: 1. Pemahaman yang jernih atau samadhi. Ajaran Buddha menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang jernih tentang kenyataan. Penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi kemampuan untuk memahami realitas dengan jelas. Sebaliknya, praktik meditasi dan introspeksi dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua adalah keseimbangan jalan tengah atau Majjhima Patipada. Konsep jalan tengah mengajarkan untuk menjauhi ekstrem dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Penyalahgunaan narkoba bisa dianggap sebagai bentuk ekstrem yang dapat merusak keseimbangan pikiran, tubuh, dan spiritualitas. 3. Pengendalian diri atau Samavayama. Ajaran Buddha mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan disiplin dalam menjalani kehidupan. Pengguna narkoba dapat menghambat kemampuan untuk mengendalikan diri dan membuat keputusan yang baik. Yang keempat adalah penderitaan dan kekalahan atau dukkha dan anicca. Konsep penderitaan atau dukkha dan ketidakkekalan atau anicca adalah pokok-pokok ajaran Buddha. Penyalahgunaan narkoba seringkali dipicu oleh keinginan untuk menghindari penderitaan atau mencari kenikmatan sesaat. Tetapi ajaran Buddha menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan melalui pemahaman dan penerimaan terhadap sifat kehidupan yang tidak tetap. Kelima adalah komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau sangha. Ajaran Buddha mendorong komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dapat merugikan individu secara pribadi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Saran-saran ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Buddha yang dapat membimbing individu untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan menjalani kehidupan yang sejalan dengan jalan kebijaksanaan dan etika. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan praktik agama Buddha dapat bervariasi dan tidak semua orang Buddha atau komunitas Buddha mungkin memiliki pandangan yang seragam tentang penyalahgunaan obat-obatan. Sekian penjelasan saya mengenai penyalahgunaan obat-obatan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan.
Namo Buddhaya.